Sempet absen agak lama, sekarang seri ROG Zephyrus balik lagi. Dan Asus kayaknya kemarin-kemarin lagi galau ya. Soalnya seri Zephyrus yang pertama itu kan posisi keyboardnya ada di bawah. Terus Zephyrus generasi kedua keyboardnya normal nih. Malah seri ketiga yang lagi kita bahas ini balik lagi keyboardnya ada di bawah. Seri ROG yang gue tes kali ini adalah Zephyrus S, tipenya GX531GV. Gue langsung jatuh cinta pada pertama nih sama laptop ini. Well, kalian pasti bisa tebak kan kenapa gue bisa suka sama laptop ini? Iya, karena desainnya yang compact. Lihat nih. Compact banget kan? Bobotnya sebenarnya sih lumayan berat juga nih, nyampe 2,1 kg. Belum termasuk chargernya. Ini terbilang berat karena hampir semua bagiannya terbuat dari aluminium solid. Plus, punya standar military grade juga. Di luar soal beratnya, laptop ini punya dimensi yang compact banget buat ukuran laptop gaming. Nggak beda jauh kayak laptop 14-15 inci kebanyakan. Udah gitu tebelnya nggak nyampe 2 cm. Intinya susah sih nemuin laptop gaming powerful yang ukurannya compact kayak gini. Buat bagian depannya, desainnya mirip-mirip kayak seri ROG lainnya. Asus ngasih logo mata ROG dan juga dipercantik aksen garis diagonal. Logo ROG-nya ini bisa nyala, tapi nggak bisa diganti-ganti nih warnanya. Nah, kalau kita perhatiin, bagian ini tuh tipis banget. Di satu sisi jadi bisa neken dimensinya. Di sisi lain, gue ngerasa agak ringkih, karena kayak kurang kokoh gitu. Hal yang sama gue rasain buat bagian engselnya, yang kelihatan ringkih. Pas dibuka tutup juga lumayan enteng. Tapi sekali lagi, kita nggak perlu khawatir karena ada sertifikat military grade. Masih ngomongin bagian layarnya, ukurannya 15,6 inci, yang desainnya mirip kayak ROG Strix terbaru. Bezelnya super tipis di sisi atas, kiri, dan kanan. Kecuali yang bawah nih, tebel sendiri. Menurut gue, harusnya bezel di bawahnya ini bisa dibikin lebih tipis lagi, karena nggak dipakai buat nempatin apa-apa. Webcam pun adanya di atas, ukurannya juga kecil banget. Layar Zephyrus S ini pakai panel IPS, resolusinya Full HD. Sekilas mungkin kedengeran standar aja. Tapi tunggu dulu. Yang spesial dari layarnya ini adalah dukungan refresh rate 144Hz, response time 3 ms, dan yang cukup gokil katanya udah dapat validasi dari Pantone. Artinya kalibrasi warnanya udah lebih baik dibanding ROG lain. Maksudnya warnanya lebih natural kalau seandainya mau dipakai buat editing video. Sebenarnya nggak salah juga kalau kalian beli laptop ini buat kebutuhan editing video. Karena yang kayak gue bilang di awal nih, laptop ini sama sekali nggak ngerepotin buat dibawa-bawa pergi dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu juga ditunjang sama performanya yang ngeri-ngeri sedap. Jangankan cuma ngedit, main game AAA terbaru juga nggak ada yang kerasa berat-berat amat. Beberapa game yang gue tes mulai dari Anthem, Battlefield 5, Division 2, semuanya playable dengan nyaman dengan setting grafis ultra, resolusi Full HD. Paling yang perlu diperhatiin adalah kapasitas storage-nya. Cuma dikasih satu SSD 512GB aja, yang pastinya kurang banyak buat nampung koleksi game-game zaman now. Maklum, karena tipis jadi area buat naruh hardware-nya terbatas. Terus juga untuk RAM-nya dikasih 16GB, yaitu 8GB yang udah disolder dan 8GB kepingan. Bisa ditambah, total jadi 24GB. Nah, sekarang pertanyaannya, suhunya aman apa enggak? Secara laptop ini tipis banget. Setelah gue cek, suhunya nggak beda-beda jauh dari laptop ROG lainnya. Suhu prosesor pas idle di angka 50-an derajat, tapi pas full load-nya nyentuh 90-an derajat Celcius. Emang agak ngeri sih, tapi menurut gue tergolong standar. Sebelumnya gue udah pernah coba dua laptop gaming lain yang sama-sama pakai Core i7-8750H. Suhu full load-nya emang di atas 90 derajat. Dan pas lagi kondisi full load, kita bakal ngerasain hawa-hawa anget di area palm rest. Bakal agak terasa pas kita ngetik. For your information, laptop ini punya sistem pendingin yang bisa dibilang agak ekstrim. Terutama karena Asus ngasih exhaust buat ngebuang panas ketiga arah sekaligus. Yaitu ke samping kiri, samping kanan, sama belakang juga. Jadi pas RPM kipasnya tinggi, area sekitar sisi kiri kanan sama belakangnya bakal terasa anget juga. Balik ngomongin area palm rest dan keyboardnya. Kita harus adaptasi lagi waktu pertama kali pakai, karena posisi keyboardnya yang nyeleneh. Jadi begitu dipakai buat ketik, sebenarnya kita nggak punya sandaran yang cukup buat tangan kita. Otomatis berpotensi bikin tangan kita pegel setelah ngetik di atas 20 menit. Buat performa touch keyboardnya sendiri termasuk enak. Feel-nya rada-rada mirip keyboard MacBook. Travel distance-nya pendek, jadi bisa diajak ngetik cepet dan juga nggak terlalu berisik. Plus bisa nyala-nyala, yang ritme dan warnanya bisa diatur via ROG Game Center. Sementara buat touchpad-nya juga masih sama kayak Zephyrus generasi pertama. Posisinya di pinggir kanan yang bentuknya memanjang.
Touchpad ini udah dilapis kaca, jadi terasa presisi. Dan juga bisa difungsiin sebagai numpad. Buat info tambahan aja, walaupun laptop ini tipis, tapi jangan diremehin soal suaranya nih. Speakernya kencang langsung nembak ke kuping kita. Bassnya juga terasa bulat. Begitu juga soal interface. Walaupun tipis, tapi lumayan lengkap, termasuk ada slot HDMI di belakang, walaupun nggak ada slot SD card. Terakhir soal baterainya, ketahanannya 2 jam buat main game berat, dan sekitar 4 jam buat multimedia. Casannya ukurannya standar, 230 watt, dan yang bikin gokil adalah laptop ini bisa di-charge pakai powerbank yang udah support power delivery. Segitu dulu video kita kali ini, terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bang, mau nyobain Anthem, udah diinstal kan? Ada ya? Main ya.